Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri kajian rutin Sirah Nabawiyah yang diambil dari kitab yang dikarang oleh Asy-Syaikh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala yang berjudul Ar-Rahiqul Maktum. Penulis ini sudah wafat, sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala pada tahun 2006 awal di bulan Desember. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam tuntunannya. Semoga apa yang kita amalkan pada malam hari ini, yaitu bertafaqquh fiddin, mendalami agama Allah, mempelajari sirah nabinya yang mulia, semoga ini bisa menambah bekal kita untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Di pertemuan yang lalu penulis menjelaskan kisah renovasi Ka'bah, yang mana Ka'bah pernah direnovasi karena musibah banjir. Dan orang-orang jahiliyah dahulu, walaupun mereka itu musyrik, akan tetapi ajaran Nabi sebelumnya tidaklah hilang semuanya. Mereka masih menjaga perkara-perkara dari yang haram. Terbukti ketika mereka dimintai sumbangan untuk membangun Ka'bah, uang yang mereka serahkan adalah uang dari hasil yang paling halal. Mereka tidak berani menyerahkan infak untuk merenovasi Ka'bah dari uang haram, dari uang riba nggak berani, apalagi dari uang hasil maling, tidak berani. Itu Arab jahiliyah dahulu. Jadi kalau kita berinfak untuk rumah ibadah dengan uang yang tidak halal, berarti kita di bawah sikap waroknya orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Kurang hati-hati. Mereka sangat berhati-hati karena tahu infak untuk di jalan Allah, kalau dari jalan yang haram itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yaqbalullahu shadaqatan min ghulul. Allah tidak akan menerima sedekah, infak dari hasil yang haram, dari cara-cara yang haram. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri, kemudian beliau menjelaskan
sifat-sifat Muhammad muda sebelum diangkat menjadi nabi. Kepribadian beliau dijelaskan dalam kitabnya. Rasulullah SAW muda tidak pernah sekalipun meminum minuman yang mabuk. Walaupun di masa beliau mabuk itu sudah menjadi hal yang lumrah, menjadi budaya. Di malam yang sangat dingin di padang pasir mereka meminum minuman alkohol dalam rangka untuk menghangatkan tubuh. Tetapi Rasulullah SAW dicatat dalam sejarah beliau tidak pernah meminum walaupun seteguk, walaupun setetes. Beliau menjauhi. Dan juga beliau tidak pernah memakan daging untuk sesaji berhala. Allah jaga daging beliau tumbuh dari makanan yang halal. Demikian juga beliau dijaga oleh Allah tidak pernah menghadiri pesta hura-hura semisal konser musik. Di zamannya sudah ada konser musik dengan peralatan alat-alat musik yang ada di zaman tersebut. Ibnu Asakir, Imam Ibnu Asakir rahimahullah ta'ala meriwayatkan bahwa Nabi pernah punya keinginan, baru keinginan untuk pesta musik lagu-lagu jahiliyah di acara pesta nikah sebanyak 2 kali, namun gagal terus. Ya, ketika akan mendekati tempat tersebut, beliau terkena rasa ngantuk, ya, sehingga beliau tertidur dan tidak mengikuti acara tersebut. Dijaga kehormatan beliau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Riwayat ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan Imam Az-Zahabi. Kemudian sifat beliau yang lainnya sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengangkut bebatuan saat renovasi Ka'bah untuk melindungi lehernya dari batu-batu yang disusun. Kainnya dinaikkan ke leher sehingga auratnya tersingkap sekali. Begitu beliau sadar, beliau langsung tersungkur untuk melindungi tubuhnya dari tersingkap aurat. Itu pun tidak sengaja, cuma sekali saja. Dan setelah itu beliau tidak pernah tersingkap auratnya. Beda ya kalau kita lihat saudara-saudara kita, ada yang berani pakai celana, mohon maaf, pakai celana dalam, mandi di parit, ya. Itu sudah biasa. Padahal itu termasuk membuka aurat antara lutut dan pusar. Ya. Maka kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, walaupun kita sebagai laki-laki, tentu harus bisa menjaga adab berpakaian. Jangan sampai terlihat bagian aurat antara lutut dan pusar. Kemudian dari sisi sosial diceritakan oleh istrinya Khadijah bintu Huwailid radhiyallahu anha, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi, beliau memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Sering memberikan nafkah kepada fakir miskin, ya, anak-anak yatim. Ya. Dan inilah barangkali yang dicontoh oleh Muhammadiyah, mendirikan panti asuhan, yang menyantuni anak-anak miskin, anak-anak yatim. Itu menumbuhkan sifat sosial. Dan sifat-sifat tersebut terbawa sampai beliau wafat.
Kemudian kata Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah taala, perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibagi menjadi dua fase. Fase yang pertama 13 tahun di Makkah dan sisanya 10 tahun di Madinah. Dan di Makkah, kata penulis rahimahullah taala, terjadi 3 tahapan dakwah yang beliau lakukan. Yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah sirriyah, dakwah terang-terangan jahriyah, dan kemudian yang ketiga ekspansi keluar Mekah ke wilayah lain. Sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi, beliau sering uzlah. Sering uzlah. Uzlah itu maknanya mengasingkan diri, kurang lebih 1 bulan. Beliau merasa hidup di zaman yang penuh dengan berbagai macam kerusakan keyakinan, kerusakan akhlak, kerusakan sosial, dan seterusnya. Beliau merasa ingin mendapatkan petunjuk. Jadi secara insting beliau mengasingkan diri selama 1 bulan, dan ini terjadi 3 tahun sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi. Tepat pada tanggal 21 Ramadan, beliau uzlah ke Gua Hiro, gua yang ukurannya itu 4 kali 1,75 hasta, dan jaraknya lumayan jauh, 2 mil dari kota Mekah. Pada saat beliau uzlah tanggal 21 Ramadan, saat itu beliau umurnya menurut hitungan kalender Hijriah 40 tahun 6 bulan 12 hari. Ya, ahli tarik menghitung. Ya. Menurut kalender Masehi, umur beliau 39 tahun 3 bulan 20 hari. Bertepatan dengan tahun 610 Masehi. Pada saat itulah malaikat Jibril bertamassal, menyamar menjadi seorang laki-laki, dan itu tiba-tiba muncul di hadapan Rasulullah SAW, membacakan surat yang pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Diulang lagi oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah dipegang tangannya dan dirangkul. Beliau ketakutan. Beliau menjawab, lastu biqari, saya tidak bisa membaca. Lastu biqari. Jibril terus mengulang-ulang, dan Rasulullah SAW menghafalnya. Karena terkejut, ya. Bayangkan kalau kita yang mengalami seperti beliau, mungkin kita sudah pingsan. Tiba-tiba ada penampakan sosok seperti manusia di hadapan, tidak ada pendahuluannya. Mungkin kita akan terkejut pingsan. Rasulullah pun merasa ketakutan awal. Ya. Beliau pulang, ya. Kemudian minta diselimuti oleh istrinya. Bergegar badannya, ya. Merasa ketakutan. Ya. Lalu kemudian hal itu diceritakan oleh istrinya Khadijah bintu Khuwailid
kepada sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah seorang pendeta yang beragama Nasrani. Waraqah kemudian mengingat isi kitab Injil, kemudian beliau terjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab dan menyamakan apa yang diceritakan oleh Rasulullah itu sama. Jadi sama. Kemudian Waraqah bin Naufal menjelaskan bahwa yang datang kepada engkau Muhammad itu adalah Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa. Dan di dalam Injil dijelaskan oleh Waraqah bin Naufal, setiap orang yang didatangi Jibril itu pasti akan menjadi utusan Allah dan akan diusir oleh kaumnya. Ya. Itu persaksian dari Waraqah bin Naufal. Baik, kita masuk ke bahasan berikutnya. Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri menjelaskan bahwa titik permulaan Nabi, beliau diangkat menjadi Nabi, bersumber dari hadis riwayat Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, beliau adalah istri yang dinikahi oleh Rasulullah SAW pada umur yang sangat muda. Dan Rasulullah SAW menikahi Aisyah bukan karena dorongan syahwat, karena perintah Allah langsung dari langit. Karena Aisyah ini memiliki daya rekam yang sangat kuat. Jadi hikmahnya Aisyah menikah dengan Rasulullah yaitu untuk menjaga agama, menjaga ribuan hadis yang beliau hafal, untuk kemudian diajarkan kepada para sahabat yang lainnya dan kemudian sampai kepada kita. Ibu kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan bahwa titik permulaan Muhammad menjadi seorang nabi itu dimulai dengan mimpi yang berulang-ulang, ar-ru'ya as-salihah. Jadi dari mimpi itulah beliau kemudian mencari tempat untuk menyepi, yaitu di Gua Hira tadi, karena cukup jauh membawa perbekalan. Kalau sekarang membawa langsam, gitu ya, membawa akomodasi, membawa konsumsi, minum, makanan, ya. Dan cukup lama, terjadi beberapa malam, ya, bahkan sampai hampir 1 bulan. Jadi Aisyah yang menceritakan kembali melalui hadisnya, Rasulullah SAW ketika beliau merasa cemas setelah bertemu dengan malaikat Jibril, kemudian istrinya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha dengan kecerdasan emosionalnya, beliau berusaha menenangkan suaminya. Kalau bahasa sekarang, ya, diungkapkan, tenang suamiku, Anda orang yang baik, ya, tidak mungkin Tuhan merendahkanmu. Lalu kemudian disebutkan kebaikan-kebaikan suaminya, ya.
Jadi kebaikan suaminya diantaranya engkau adalah penjamu tamu yang terbaik. Engkau adalah seorang penyambung tali silaturahim. Engkau adalah pemberi sedekah fakir miskin. Dan disebutkan terus untuk menghibur suaminya yang merasa cemas didatangi secara tiba-tiba oleh malaikat Jibril yang menyerupai seorang laki-laki. Perkataan Waraqah tadi sempat terjadi dialog dengan Rasulullah SAW setelah menceritakan apa yang dialaminya. Waraqah bin Naufal, beliau mengatakan, andai saja aku masih kuat, masih muda, andai saja aku masih hidup, saat kaummu mengusirmu, tentu aku akan membelamu. Jadi Waraqah bin Naufal ini, walaupun beliau beragama Nasrani, tetapi beliau beriman akan adanya kedatangan Nabi yang terakhir. Artinya beliau masih di atas ajaran tauhid. Dan Rasulullah juga penasaran, apa yang kau baca dari Injil? Apakah aku akan diusir oleh kaumku? Waraqah mengulang kembali, iya. Setiap yang didatangi oleh Jibril yang mendapatkan wahyu pasti akan dimusuhi dan diusir oleh kaumnya. Jadi Waraqah memberitahukan seperti ini supaya Rasulullah SAW mempersiapkan diri, mempersiapkan mentalnya agar tidak terlalu terkejut ketika nanti betul-betul itu terjadi. Ya, setelah surat yang pertama turun, Waraqah bin Naufal meninggal, meninggal dunia. Beberapa hari lamanya Jibril tidak datang lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dijelaskan dalam kitab At-Ta'bir yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari, yang maknanya Nabi SAW setelah peristiwa itu beliau masih bersedih, ya, walaupun awalnya ketakutan bertemu dengan Jibril, namun beliau tumbuh rasa penasaran, kenapa Jibril tidak datang lagi, gitu ya. Kalau memang aku utusan Allah, kenapa tidak datang lagi? Beliau sedih, kemudian lari ke puncak gunung. Pada saat di puncak gunung itulah Jibril memperlihatkan wujudnya, kemudian mengatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, sungguh engkau benar-benar utusan Allah. Ucapan Jibril inilah yang kemudian memberikan semangat kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang bisa kita ambil jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi sebagaimana manusia biasa ya bisa merasakan kegelisahan. Ketika wahyu belum turun, beliau merasa gelisah. Mestinya kita pun demikian, ya. Jika lama tidak berinteraksi dengan wahyu, dengan Al-Quran, mestinya kita itu gelisah, ingin buru-buru mendekati Al-Quran. Rasulullah SAW pertama kali beliau mendapatkan wahyu Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq. Setelah itu Jibril tidak datang lagi, beliau merasa gelisah, tidak tenang. Jadi gelisah itu penting, ya, gelisah yang positif. Jadi misalnya kita beberapa hari tidak membaca Al-Quran, tapi kok rasanya tenang-tenang saja. Nah, ini perlu koreksi diri. Berarti ada sesuatu yang salah dalam jiwa kita, ya.
Jadi membaca Al-Quran itu adalah kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Rasulullah SAW itu sangat senang beliau kalau ada membacakan Al-Quran di hadapan beliau. Para sahabat sering, di antaranya Ibnu Mas'ud, ya, disuruh oleh Rasulullah SAW membacakan Al-Quran. Rasulullah mendengar. Jadi membaca Al-Quran itu bukan sampingan, bukan selingan. Kadang ada ya orang yang membaca Al-Quran harus nunggu waktu luang, nunggu ada sisa waktu. Ya, mestinya membaca Al-Quran itu harus terjadwal. Dalam 24 jam yang Allah berikan setiap hari, mestinya itu menjadi kebutuhan pokok. Kalau kita membaca para ulama terdahulu, minimal itu 1 juz 1 hari membaca teksnya. Kalau kita praktekkan tidak terlalu lama ternyata ya, kurang lebih sekitar setengah jam dengan tartil, ya, nggak terlalu lama. Kemudian Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala, beliau membawakan riwayat Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, beberapa hari Jibril tidak mendatangi Nabi, kata beliau Imam Ibnu Hajar, dalam rangka untuk healing, bahasa sekarang healing, agar Nabi lebih tenang lagi saat menerima wahyu berikutnya. Jadi pertemuan pertama dengan Jibril ini membuat beliau penasaran, ingin bertemu kembali dengan Jibril. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah menceritakan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ketika aku sedang berjalan, tiba-tiba ada suara dari langit dan beliau menoleh ke arah langit, dan ternyata Jibril duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Ya. Lalu Rasulullah pun terkejut yang kedua kali, padahal tadinya penasaran. Terkejut yang kedua kali, Rasulullah tersungkur ke bumi, ke tanah, lalu beliau pun pulang, ya, minta diselimuti kembali oleh istrinya. Dasiruni, dasiruni. Jadi malaikat itu memberi pengaruh yang sangat dahsyat, gitu ya. Wallahu a'lam, ya, seperti apa penampakannya beliau melihat Jibril antara langit dan bumi. Perjumpaan yang kedua dengan Jibril setelah 10 hari di bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan, Jibril menyampaikan wahyu, yaitu surat Al-Mudaththir. Kemudian pada tahun berikutnya Rasulullah tidak ke Gua Hira lagi. Jadi surat Al-Mudaththir itu adalah terakhir beliau tidak ke Gua Hira lagi. Ayat yang pertama dan yang kedua, ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir. Dua ayat ini memerintahkan secara legal formal beliau diangkat menjadi Rasul, yaitu diperintahkan untuk berdakwah, memperingatkan manusia dari azab Allah. Jika tidak taubat dari syirik, jika tidak taubat dari maksiat, mencuri, zina, menipu dan seterusnya, beliau sampaikan. Kemudian ayat berikutnya, wa rabbaka fakabbir. Ayat ini memerintahkan Rasulullah SAW agar Allah itu diagungkan. Allah jangan dikecilkan dengan syirik. Kemudian ayat berikutnya, wasiyabaka fatahhir.
Ayat ini menyuruh beliau untuk mengajak manusia mensucikan jiwa dari kotoran dan najis kesyirikan, dari akhlak yang buruk, dari perbuatan kotor dan seterusnya. Kemudian ayat berikutnya warrujya fahjur. Ayat ini menyuruh beliau untuk mengajak manusia meninggalkan sesembahan selain Allah, mengajak manusia untuk menjauhi amalan yang menyebabkan murka dan azab Allah itu turun. Kemudian ayat berikutnya wala tamnun tastaksir. Janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Ayat ini mengajarkan ketika berbuat baik kepada manusia jangan berharap upah dari manusia, tapi berharaplah kepada Allah yang lebih utama. Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa berdakwah bagi Rasulullah SAW itu hukumnya fardu ain, sehingga Nabi tidak pernah mau menerima upah dari berdakwah. Adapun selain Rasulullah SAW hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang berdakwah, yang lainnya gugur. Adapun khusus untuk Rasulullah itu hukumnya fardu ain, sehingga beliau tidak pernah menerima upah, tidak mau. Walirabbika fasbir. Ayat yang ketujuh, dan karena Tuhanmu bersabar. Ayat ini mengajak beliau untuk bersabar. Dakwah mengajak manusia mentauhidkan Allah itu pasti akan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Mencegah manusia dari syirik, dari maksiat, itu resikonya tinggi. Jadi ayat ini untuk mempersiapkan beliau apa yang akan dihadapi beliau nanti. Jadi jangan aneh kalau kita bernahi mungkar, itu pasti akan mendapatkan perlawanan, akan dimusuhi. Dari mulai turun surat Al-Mudaththir inilah Rasulullah SAW selama 23 tahun beliau menginfakkan umurnya untuk berdakwah, menyampaikan agama Islam, dan tidak terlewatkan satupun ayat ataupun satupun hadis. Semuanya sudah beliau sampaikan. Kemudian Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala, beliau merangkum beberapa cara wahyu turun kepada Rasulullah SAW. Ada sekitar 7 cara bagaimana wahyu itu turun. Yang pertama, melalui mimpi yang benar. Jadi selain mimpi para nabi itu tidak boleh dijadikan dalil. Ya, sekarang banyak ya orang yang nekat mimpi dijual belikan untuk mendapatkan panggung. Selain para nabi, nah mimpi itu kadang benar kadang tidak. Yang jelas tidak bisa dijadikan dalil. Hanya mimpi para nabi saja. Cara yang kedua, Jibril langsung membisikkan ke dalam hati Rasulullah SAW. Kemudian cara yang ketiga, Jibril menyamar menjadi laki-laki, mengajak Rasulullah berbicara, dan ini terkadang dilihat oleh para sahabat. Jadi para sahabat itu melihat Jibril dalam bentuk menyamar menjadi seorang laki-laki. Kemudian cara yang keempat, turunnya wahyu dengan iringan bunyi lonceng.
Dan inilah yang paling berat dirasakan oleh Rasulullah SAW sampai beliau berkeringat, berpeluh-peluh. Kemudian cara yang kelima, Jibril bertemu dengan Rasulullah dalam bentuk aslinya, bersayap. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakpuri, malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah dalam bentuk aslinya sebanyak 2 kali. Bisa dicek dalam surat An-Najm. Kemudian yang keenam, Rasulullah menerima wahyu saat di atas langit, pada saat menerima perintah sholat. Kemudian yang ketujuh, cara menerima wahyu yang ketujuh, Allah langsung berbicara kepada Rasulullah tanpa melalui Jibril, yaitu dalam hadis peristiwa Isra. Pelajaran yang bisa kita ambil jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seandainya tanpa Jibril pun Allah Maha mampu menyampaikan wahyu secara langsung. Tetapi semakin memperjelas bahwa Allah itu Maha kuat, mampu memerintah malaikat Jibril yang kuat untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ini saja yang bisa kita bacakan. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.